konten santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kali ini kami dari Padepokan Kujang Siliwangi. Ya. Karena identik dengan Kujang Siliwangi, kita akan coba bikin konten. Kita akan coba membahas tentang arti dari kujang itu sendiri. Mungkin ataupun lebih familiarnya kita akan mencoba menarik kodam keturunan dari Yang Prabu Siliwangi. Keturunan yang seperti apa yang diridhoi, yang direstui sama beliau, dan mana golongan keturunan yang tidak baik dan golongan yang baik, karena itu berkesinambungan ya, semacam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak mediator siap? Siap. Ini pamer peci baru, nggak bawa peci. Jadi udah berapa peci yang dibawa? 5. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dan izin beliau Sang Hyang Nurus Nirwana, netralisir energi negatif dalam tubuh mediator. Semua penyusupnya otomatis meledak, hancur semua. Yang menyusupnya hancur semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau Sang Hyang Nurus Nirwana, khodam garis keturunan dari Yang Prabu Siliwangi yang direstui oleh beliau, monggo masuk dalam tubuh mediator. Yang direstui, yang diinginkan oleh Yang Prabu Siliwangi, garis keturunan yang seperti apa, monggo masuk untuk mediator. Sallallahu alaihi wasallam. Sinkronkan dengan tubuh mediator. Jangan lupa. Sempit sekali. Hah? Sempit. Sempit kenapa? Tubuhnya sesak. Tubuhnya sesak. Sekarang bisa menyesuaikan dengan tubuh mediator dulu. Allah. Jangan lupa kopi dengan wedang uwuh jadi satu ini. Ada apa? Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Boleh tahu sampean wujudnya apa? Bisa bilang sempit. Harimau. Harimau. Iya, harimau. Warnanya apa sampean? Hitam emas. Hitam emas. Ya. Dari siapa yang datang? Utusan siapa? Jangan kaget. Jangan kaget. Iya, monggo. Sampean golongan apa? Jin. Jin. Ya. Di bawah naungan siapa? Sang Hyang Nirwana. Iya. Tugas. Sampean dari kerajaan siapa? Ya Siliwangi. Saya mau tanya. Sampean kan kodam leluhur, itu kan turun temurun. Ya. Apakah semua anak cucunya dapat titipan seperti itu atau hanya pilihan-pilihan tertentu? Bisa membedakan cocok tidak cocoknya dari segi apa? Dari segi ruhnya. Dan itu tidak bisa dibohongi. Karena saya harus mencari ciri-cirinya. Seperti ciri-ciri yang sudah dulu disebutkan oleh Prabu Siliwangi.
bisa disebutkan ciri-cirinya? Nggak boleh. Tidak boleh. Nah ini kan dari sekian banyak, mungkin ribuan atau jutaan keturunan dari Yang Prabu Siliwangi. Nah, ini dari sekian banyak keturunan Yang Prabu Siliwangi, semuanya dapat restu beliau, kan ada yang ngaku-ngaku, juga banyak yang ngaku-ngaku keturunan beliau. Itu untuk membedakan keturunan asli sama yang ngaku-ngaku itu seperti apa? Orang itu akan bermanfaat buat orang lain. Itu ciri-cirinya. Tidak gampang mengenali ciri-ciri tersebut. Kalau ciri-ciri cuma tai lalat atau apa itu, tanggal lahir atau bulan, tidak bisa buat patokan. Karena banyak yang bertanya ke saya, udah umum seperti itu, udah tai lalat atau apa, itu berarti bukan patokan? Bukan, itu bisa keturunan makhluk-makhluk yang lain. Kalau ada tai lalatnya itu cuma nempel, numpang hidup juga bisa. Karena banyak tai lalat itu dihinggapi oleh bangsa-bangsa jin, siluman ataupun iblis. Tapi yang jelas, tai lalat itu juga ciri khas. Ciri khas untuk membedakan orang yang mempunyai kodam apa andanya. Karena dengan adanya tai lalat itu juga karena itu darah, bukan darah manusia. Itu darah dari bangsa gaib. Entah itu jin, siluman ataupun iblis. Itu tai lalat. Tapi tidak bisa buat patokan. Kalau yang ada tai lalatnya itu keturunan Prabu Siliwangi, tidak bisa seperti itu. Mungkin semua orang juga punya tai lalat. Berarti tidak patokan, karena yang di bawah katanya 3.3 sejajar atau Tidak. sebulan sabit, itu tidak berpatokan. Bisa jadi itu keturunan iblis. Nah untuk garis keturunan yang Prabu Siliwangi, ada juga yang mungkin golongan hitam, katakanlah ya melenceng dari akidah Islam. Ya. Itu tanggapan dari yang Prabu Siliwangi seperti apa? Dibiarkan atau? Ya dibiarkan saja. Ya sudah, harusnya udah seperti itu, udah jalannya. Ya ada yang hitam, ada yang putih, itu udah wajar, suatu kewajaran. Dan sudah menjadi sunnatullah. Tidak mungkin semuanya baik, tidak mungkin juga semuanya buruk atau jelek. Kudam beliau ada yang putih, ada yang hitam. Yang hitam yang membangkang ya biarkan saja sama beliau. Sudah ada tugasnya masing-masing. Untuk garis keturunan yang masih golongan putih, yang masih mencari arahnya, pesan beliau, arahan beliau itu untuk ikut siapa? Maksudnya agama Islam kah? Agama, karena kan ramainya kan beliau tuh katanya tidak Islam, segala macam kan. Arahnya kemana? Agama Islam yang rahmatan lil alamin, ataupun Islam-Islaman, ataupun yang seperti apa? Arahan beliau untuk menjadi muslim yang baik, yang bisa berguna buat yang lain. Bangsa kami juga seperti itu. Jangan suka mengganggu manusia. Kalau sampean bohong, sampean terbakar nggak ya? Ya silahkan, saya tidak akan berbohong. Nah itu sampean, kan selama ini kan teman saya kan anak-anak indigo. Ya. Mereka tuh nggak bisa melihat isi saya. Kenapa?
Ya, anak indukku itu kan tingkat-tingkatan, terbatas. Ada yang bisa nembus, ada yang tidak. Jadi tidak semua orang indigo itu bisa menembus alam gaib. Hanya luarnya saja. Hanya memandang istilahnya alam gaib yang paling kasar. Kalau yang lebih halus lagi nggak bisa. Ini yang terpenting ya. Yang Prabu Siliwangi agamanya apa? Muslim, Muslim. Islam. Islam. Sejak masih hidup atau setelah mukso? Pada waktu masih hidup itu masih belajar. Masih belajar. Iya. Tapi karena beliau itu ada tugas yang mungkin memang belum bisa masuk Islam. Jadi beliau Islamnya itu setelah mokso. Nah di saat setelah mukso ini agak menariknya. Setelah mukso itu beliau diislamkan sadar sendiri, belajar dengan guru bentuk manusia atau bentuk alam lain atau gimana? Bentuk manusia tapi di alam gaib. Karena beliau dispesialkan. Jasad beliau juga spesial. Tidak hancur sampai saat ini. Siapa? Yang Prabu Siliwangi? Iya, Berarti jasadnya masih utuh? masih utuh, masih ada. Masuk alam goib? Alam gaib, Seluruhnya berarti sama dengan jasadnya? semuanya. Yang kalau boleh tahu yang menyempurnakan beliau siapa? Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Itu diislamkan, disempurnakan di alam goib. Iya, Jadi yang penasaran ya agama yang di TV-TV itu kan sinetron-sinetron agamanya bukan non-muslim ya, itu kan hanya tayangan hiburan karena alam itu kan banyak. Terus juga dongeng-dongeng dari orang-orang yang belajar mengulik juga nggak semuanya benar, banyak yang ditutup-tutupin. Bukan berarti ditutupin bukan berarti mereka nggak cerita, tapi ada sesuatu mungkin yang tidak bisa mereka tahu, disembunyikan. Ini kalau untuk yang Prabu Kian Santang itu larinya kemana? Anak keturunannya di daerah mana? ya menyebar di mana-mana. Menyebar di mana-mana. Khususnya di Pulau Jawa ini. Karena kan yang familiar dengan garis keturunannya itu kan dari Nimas Rara Santang, Ya, mempunyai anak yang Sunan Gunung Jati dan sebagainya ya, itu kan udah tertera. Tapi kayak untuk Raden Prabu Walang Sungsang, Raden Prabu Kian Santang kan ceritanya hanya sedikit ya. Ada pesan nggak buat garis keturunan beliau yang mungkin ditunggu sama beliau dalam artian arahnya golongan putih ya, yang golongan putih, ada pesan tertentu atau gimana, mohon dibantu buat disampaikan. ya kalau yang mungkin merasa dirinya itu keturunan Prabu Siliwangi ya, jadilah orang yang baik yang bermanfaat buat orang lain. Kalau mengaku-ngaku keturunan Prabu Siliwangi tapi kelakuannya masih amburadul, masih suka maksiat, jarang ibadah, ya tidak akan diakui. Karena beliau mencontohkannya bukan seperti itu. Beliau itu kan raja. Siapa sih yang nggak tahu Prabu Siliwangi? Dari ujung kulon sampai ujung wetan semua tahu. Luar negara juga pada tahu. Karena beliau orang yang jelas hebat karena kekuatannya. Yang kedua karena kepemimpinannya. Dan yang ketiga ya karena Sili Asih. Karena beliau itu orang yang baik. Orang
orang yang memegang amanah, yang jelas bermanfaat buat orang lain. Nah ini nah ini mohon maaf ada yang kirim paket. Saya mau tanya, saya pernah mendengar cerita katanya yang di negeri Cina pun ada sebuah patung raja, itu patung yang Prabu Siliwangi atau gimana itu yang mereka sembah. Ada, setiap negara itu ada. Mau ke Thailand, Singapura, ada patung. Itu memang mereka menyembah, karena dulu Prabu Siliwangi itu pernah singgah di sana menolong daerah yang di sana, menolong dari kekejaman orang-orang dulu penjajah yang ada di sana. Beliau yang menolong, jadi dibuatinlah patung untuk mengenang beliau karena telah menolong negara tersebut. Dan sampai saat ini hanya orang-orang tertentu yang tahu patung itu adalah patung yang menggambarkan Prabu Siliwangi. Karena setiap negara katanya namanya berubah-berubah, beda-beda. Ya, setiap negara itu beda penyebutannya. Karena yang jelas beda bahasa. Dan untuk menutupi beliau, agar nama beliau itu tidak tercemar, jadi dibikin nama yang lain. Jadi ya, saya pernah mendengar cerita itu, ada yang bercerita kepada saya bahwa di Cina, di yang negara itu ada patung yang melambangkan Prabu Siliwangi, tapi namanya berbeda-beda. Tapi orang itu tahu itu Prabu Siliwangi. Itu kelebihan orang itu punya ciri masing-masing. Ini terima kasih atas. Saya manggil sampean apa ini? Ahmad. Hah? Ahmad. 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 Ya ada. Tapi hanya pasukan. Pasukan. Iya. Yang mimpin sampean? Apa semuanya pasukan? Ada yang bertugas, tapi bukan saya. Yang lebih tinggi. Ya. Kenapa nggak beliau yang muncul? Tidak mau. Mau bodas? Mau hitam. Nah ini saya mau akan berlanjut ceritanya. Di belakang saya kan ada simbol kujang Siliwangi, ada 2. Dan nama YouTube saya juga berubah, yang tadinya Santri Kendar, ya tadinya Santri Kendar dirubah jadi Padepokan Kujang Siliwangi. Ini ganti Padepokan Kujang Siliwangi, dapat restu beliau nggak saya? Sudah ada itu. Tidak apa-apa, dipakai saja. Asal baik, manfaatnya tidak masalah. Tidak apa-apa dipakai, silakan saja. Dari arti Kujang Siliwangi itu apa? Ya itu lambang daerah. Atau dulu ya, itu buat senjata zaman perang untuk melawan penjajah. Kan harus ada, tiap daerah itu mempunyai ciri khas masing-masing. Yaitu Jawa Barat khususnya lambangnya itu, karena senjatanya dulu itu. Seperti di Jawa Tengah keris, sama seperti itu. Ada pesan yang mau disampaikan? Buat siapa? Ya buat saya atau yang lainnya. Yang khusus buat saya nggak apa-apa, tidak masalah. Ya jalankan yang wajibnya. Ya apa yang sudah menjadi ibadah amalia sehari-hari dijalankan. Yang wajib, syukur-syukur yang sunnah dijalankan. Sudah itu aja. Terima kasih
atas kehadirannya. Monggo kembali ke mana sampai? Maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.